Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi pembelajaran dengan menggunakan Smart App Creation. Kenapa dengan Smart Application? Karena aplikasi ini memudahkan siswa kita untuk belajar, karena hasil dari SAK ini bisa disimpan ke dalam bentuk file APK, atau kita bisa simpan ke HP Android, atau bisa kita tanam atau di embed ya di web kita, dan bisa pula disimpan dalam bentuk extension exe atau window itu ya. Jadi itu kenapa kita perlu belajar Smart App Creation. Kita langsung saja bagaimana cara membuat aplikasinya. Pertama-tama tentu saja kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi Smart App Creation. Ya, kita ketik saja Smart App Creation. Ya, ini saya sudah Smart App Creator ya, maksud saya bukan Creation. Smart App Creator. Nah, ini masuk ke smartappcreator.com, kemudian kita langsung di sini ada download. Nah, ini Smart App Creator ini berbayar ya, tapi ada juga yang versi bebasnya. Ini kita ambil yang free saja dulu. Kalau kita punya uang baru kita beli ya, buy now. Ini hanya sebulan ya, free download bebasnya. Kita klik saja, kita klik. Nanti kalau sudah diklik, ini akan mendownload. Ini ukurannya 421 MB ya. Cukup beberapa menit kita downloadnya. Nanti hasilnya, kalau saya sudah ya Bapak Ibu, saya sudah, nanti akan tersimpan di folder kita simpan, saya simpan di software khusus saya. Nah, ini dalam bentuk WinRAR ya, WinRAR. Nah, kita ekstrak WinRAR-nya, ekstrak here, nanti akan seperti ini. Nah ini aplikasinya Bapak Ibu. Kita klik 2 kali, nanti ikuti terus, next, exit gitu ya. Nanti akan selesai kita downloadnya gitu ya. Hasilnya seperti ini, saya sudah mendownloadnya. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Oke, ini tampilannya mirip seperti PowerPoint ya. Kita pilih iPhone-nya atau handphone-nya seperti apa. Misalnya kita Android phone. Nah, bentuknya horizontal, vertikal, atau campuran. Ini ukurannya. Kita klik submit. Nah, kita lihat ini ada page-nya ya, nanti kita bisa tambahkan new page atau new section. Nah, jadi seperti kita menggunakan PowerPoint ya, jadi mirip, dan pekerjaannya juga lebih mudah. Ya, kita lanjut saja, kita bagaimana cara mempelajarinya. Oke. Kita lanjut. Kalau kita sudah membuka aplikasinya, tampilannya seperti ini, gitu ya. Kita akan membuat sebuah aplikasi pembelajaran berikut dengan kuisnya. Contohnya saya sudah, nanti kita akan buat seperti ini ya. Nah, ini yang dalam bentuk window, ini dalam bentuk APK. Nah ini seperti ini contohnya, kita akan buat seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini renungan, kemudian materi, next, home, kemudian kuis. Di kuis kita akan buat misalnya ini ada skornya, kemudian nah ini bisa di reset, bisa kembali lagi seperti ini gitu ya.
Baiklah, pertama-tama tentu saja kita harus menyediakan berbagai propertiesnya. Ya, properties itu pertama-tama mungkin background, gambar-gambar saya sudah sediakan ya di sini. Ini di folder gambar, misalnya ini saya siapkan untuk background, kemudian untuk icon listnya ya, misalnya gambar-gambar, kemudian tombol home, tombol next, tombol mulai, tombol score gitu ya, tombol dan lain-lain gitu ya. Nah, ini ada tombol-tombolnya gitu ya. Oke, pertama-tama kita di start page dulu. Ini ada start page ya. Kita masukkan gambar. Kita di sini ada menu edit, insert, template, animation, interaction, dan page. Kita insert karena kita ingin background, maka kita buat image saja dulu di sini. Klik image, kemudian ke folder. Nah, ini tadi saya gambarnya ini ya. Nah gitu. Ini start page ini adalah biasanya kalau kita buka HP itu ada halaman awal ya, halaman awal. Nah, ini kita buat. Nah, di sini kita ketik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di aplikasi misalnya. Kita klik insert kembali. Nah, kemudian kita klik tag horizontal, tag horizontal ya, tag horizontal, tag horizontal gitu ya. Kita klik di sini, misalnya kita ucapkan, ketik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita perbesar. Nah, kita blok, nanti akan muncul jenis huruf ya. Misalnya hurufnya yang tebal saja, Arial Black ya. Nah, ini Arial Black. Kemudian kita perbesar, misalnya 48. Kemudian kita rata tengah. Dan ini warnanya, misalnya kita warnanya pengen kuning. Oke, sudah, kita geser ke atas. Nah, begitu ya. Kalau sudah, kita lanjutkan misalnya dengan memberikan tag lagi. Misalnya kita klik lagi, misalnya selamat datang di aplikasi pembelajaran. Nah, gitu ya. Kita blok kembali semua. Nah, ini akan seperti ini. Kita perbesar. Oh, ini belum. Kita di berapa? 54 ya. Nah, kita ganti misal hurufnya dengan warna putih, rata tengah. Oke, misal di sini saja. Nah, oke, kalau sudah seperti ini di start page. Jadi ketika kita mulai, ini akan muncul dengan otomatis ya di HP kita. Nanti lanjut ke halaman berikutnya. Kita preview ya. Nah, seperti ini. Ini ada tombol home. Kita tidak akan membuat tombol home ini, kita akan membuat sendiri. Kita hapus ya. Caranya kita ke page, kemudian ini ada navigate setting, kemudian kita klik. Nah, ini visible aja. Klik di kotak visible-nya diklik, kemudian kita submit. Nah, nanti kita lihat apakah sudah hilang. Oke, ini hanya beberapa menit ya. Nanti akan menuju ke halaman berikutnya. Jadi udah hilang ya tombol home-nya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke
halaman berikutnya ya. Setelah kita membuat start page, kita masuk ke default section. Ini default section ini kita bisa ganti ya dengan nama kita sendiri. Misalnya kita buat nama jangan default section, misalnya kita rename sectionnya, di klik, kita ulangi, default sectionnya kita klik kanan, kemudian rename section. Nah, kita ganti dengan default section, misalnya halaman utama, nah gitu ya, kita submit. Nah, di halaman utama ini kita akan buat beberapa halaman. Misalnya ini kita buat misalnya di sini satu halaman saja dulu ya. Kemudian kita seperti tadi, kita akan buat backgroundnya, kemudian gambar-gambarnya. Kita lihat ya, kita klik di halaman utama sehingga berbentuk warna merah. Kita klik di menu insert, kemudian kita pilih background. Dipilih background, kita pilih extrude. Nah, saya menggunakan background ini. Nah gitu ya, ini udah pas backgroundnya. Kemudian kita tambahkan judul. Saya sudah bikin judulnya dalam bentuk gambar. Jadi Bapak Ibu siapkan ini instrumen-instrumennya ya. Ini saya buat, nah ini materi PAI, Pendidikan Agama Islam, untuk materi PAI SMP ya. Ini misalnya contohnya adalah materi sumber hukum Islam kelas 7. Nah, kita simpan di sini. Kemudian kita juga buat tombol-tombolnya. Sudah saya sediakan. Kalau ibu bapak ingin mempunyai properties tombol-tombol seperti ini, ibu bapak bisa di-download di misalnya banyak ya, PNG Free, ada Prepix, ada apalagi mesti banyak ya. Di Google kita klik saja misalnya tombol, nah ini akan muncul, di-download sama Bapak Ibu nanti seperti ini. Kalau misalnya ada yang sudah bisa membuat sendiri ya lebih syukur-syukur, itu lebih bagus ya. Saya ini buat sendiri, tapi bisa juga kita download di Google. Nah, ini udah seperti ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini misalnya kita akan buat menu-menu. Di sini ada renungan, kemudian ini materi, kemudian di sini ada kuis gitu ya. Kita ketik saja. Pertama misalnya ketik sama insert, kemudian teks horizontal, ini renungan misalnya. Pertama-tama kan biasanya buku begitu ya. Nah, renungan huruf besar semua. Renungan kita simpan, nih kita perbesar. Nah, ini kalau sudah diperbesar ini akan muncul seperti ini. Ini warnanya misalnya warna merah atau warna biru boleh. Ini rata tengah, diperbesar bisa seperti ini. Kalau misalnya ini di hurufnya nggak kelihatan, kita tarik saja ke bawah. Nah gitu ya. Nampaknya kurang warnanya kurang kontras ya. Kita warna putih coba. Kurang. Kita pakai warna hitam. Nah gitu ya. Kalau sudah hitam bagus. Kita simpan di sini. Untuk tidak supaya kita ngukur lagi, kita klik saja Ctrl C, kita copy, kemudian Ctrl V. Nah ini ya. Jadi, nah ini sepertinya jadi sama ya. Yang kedua misalnya untuk materi, itu ya. Kemudian kita copy lagi, kita paste lagi. Yang ini misalnya. Nah,
Ini kuis. Biasanya ini untuk kuis ya. Kita ratakan, kita pilih dengan cara klik, kemudian shift, klik materinya, klik teks renungannya. Kita ke edit, menu edit ini ya. Nah, di sini ada align ya. Kita ratanya rata jarak. Nah, gitu ya, di tengah-tengah. Oke, ini untuk halaman utama. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan buat lagi section yang kedua ya. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita klik saja di sini ya, klik. Nah, ini new section. Kita bukan materi tadi ya, tapi kita buat untuk teks renungan dulu. Kita klik rename section, kita buat renungan ya. Di sini kita buat halaman untuk renungan. Nah, kalau sudah sama seperti tadi, kita buat background sini dan teks ya. Kita insert backgroundnya, kita pilih extrude. Saya pilih ini backgroundnya. Kemudian kita buat judulnya tadi saja copy ya, yang halaman pertama. Ya, misalnya ini renungan yang ini kita copy dengan tombolnya. Nah, copy, kemudian di sini kita pastekan. Nah, ini ada di belakang hurufnya. Kita kalau seperti ini. Nah, ini enggak kelihatan teksnya, berarti ini teksnya ada di belakang. Nah, caranya Bapak Ibu, di sebelah kanan ini ada properti dan layer ya. Kita ke layer. Nah, kita ini renungannya ada di bawah, jadi kita ke ataskan, geser ya. Nah, baru kelihatan. Nah, kan gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita siapkan teksnya. Saya sudah siapkan teksnya seperti ini. Jadi Ibu Bapak tinggal copy saja. Kita blok. Misalnya untuk halaman renungan, kita Ctrl C. Kembali ke renungan. Caranya sama seperti tadi, kita insert dulu teks horizontal. Nah, seperti ini. Klik di dalamnya, kemudian Ctrl V ya. Nah, ini nggak kelihatan karena hitam ya. Kalau kita perlebar, nah ini ada sebenarnya. Nanti kita atur. Nah, seperti ini ngaturnya ya. Nah, hurufnya kita rubah. Misalnya Arial ya, tetaplah ya. Kita ukurannya kita tarik. Karena ini belakangnya hitam ya, kita rubah teksnya putih. Nah, gitu. Kita pindahkan. Nah, gitu. Nampaknya terlalu kecil hurufnya, kita bisa rubah dengan cara seperti ini, di blok semua. Kita rubah ke 54. Nah, gitu ya. Kalau terputus, kita tarik ke atas. Nah, ini terlalu ini untuk judulnya, kurang ke atas. Oh, ini nggak cukup ya. Jadi kita coba kita perkecil lagi aja hurufnya semua. Jangan 54, misalnya 48. 48 terlalu kekecilan, kita perbesar dikit. Kita ketik juga bisa ya, 50 misalnya. Nah, cukup. Gitu ya. Ini 50. Oke. Nah, ini
seperti ini. Kita lihat preview. Nah gitu ya, kalau di preview seperti ini. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke section berikutnya ya. Selanjutnya kita akan membuat section baru ya. Kita sudah membuat 2 section, halaman utama, kemudian renungan, kemudian sama seperti tadi kita klik kanan di sini new section. Nah ini new section ini kita ganti namanya default sectionnya dengan rename sectionnya yaitu materi. Nah, materi. Nah gitu ya. Oke, kalau sudah, kita buat materi di sini sama seperti tadi. Kita akan menyisipkan background, kemudian teks ya, dan tombol-tombol yang lain kita seperti tadi ya. Ke insert, ini ada background, extrude. Misalnya kita mau backgroundnya yang ini ya. Nah yang ini. Nah gitu, ini backgroundnya. Judulnya tentu saja kita kasih judul yaitu materi. Kita ambil dari halaman utama, kita copy saja. Ctrl copy, Ctrl C ya. Kemudian di sini Ctrl V. Kalau tadi misalnya ini di layer, hurufnya nggak kelihatan karena ada di bawah. Kita geser materi, teks materi ini ke atas. Nah gitu, jadi ada di atas. Klik, dua-duanya klik. Nah kalau mau menggeser itu di bagian bawah ya, ke bawah. Kalau di sini agak susah, kalau di bawah bisa. Nah ini materi. Nah tentu saja kita harus sudah punya materinya ya. Nah saya sudah buat materinya ini, misalnya tentang Al-Quran ya, misalnya ini ya. Nah saya copy di sini, kemudian kita masukkan. Jangan lupa kita klik horizontal text, kemudian baru Ctrl V. Nah gitu ya. Nah gitu ya. Misalnya kita ubah ini 40, kemudian warnanya kalau kuning gimana, apakah kelihatan? Nah bagus ya. Nah gitu ya. Kemudian saya masukkan teksnya berupa teks Arab Al-Quran. Nah ini bentuknya JPEG ya. Jadi karena ini bentuknya gambar ayat Al-Qur'annya, kalau bukan bentuk teks ya, saya sudah siapkan di file tertentu ya. Jadi kita sisipkan insert image. Nah, ini ada ayatnya. Kalau misalnya bisa ngetik Al-Qur'an di sini bisa ya. Misalnya ini surat, tadinya surat apa sih? Surat An-Nisa ya. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini. Nah ini ya, kita perbesar. Nah begini, karena ini bentuknya gambar. Nah gini ya. Seperti ini aja. Kemudian ini ada artinya ya. Ada artinya kita. Nah kalau bentuknya teks, kita bisa copy. Kita copy, kita masukkan dengan cara insert tag. Nah gitu ya. Klik di sini Ctrl V. Ini akan kelihatan. Nah itu ya, kayak tadi kita rubah 40, tadi sama ya, warnanya kuning. Nah gitu ya, misalnya begitu.
Untuk mempermanis, misalnya kita ingin memasukkan gambar-gambar, boleh di sini bisa. Misalnya ya di bawah ayat ini, atau kita masuk saja ke image. Saya misalnya ada bentuknya ini, ada buku bisa kayak simbol icon dari kitab suci. Nah, misalnya gini. Oke, sudah. Karena ini materinya banyak, misalnya kita masukkan lagi, dan nggak cukup di halaman ini, di section materi ini kita buat halaman baru, tapi di satu section ini, ya, tidak membuat section baru. Kita klik saja, tapi bukan new section, tapi new page, ya. Nah, new page. Jadi dalam section materi ini ada 2 halaman. Sama seperti tadi, kita masukkan backgroundnya ini, ya. Nah, kita lanjutkan copy tadi, misalnya ini. Misalnya saya copykan teksnya ini, kita masukkan teks horizontal, kemudian kontrol copy. Nah, gitu ya. Kita ganti 40 ukurannya, warnanya kuning supaya sama, ya. Oke, udah. Kita lanjutkan misalnya dengan masukkan tag lain. Kita bisa copy di sini. Nah, kita hapus, kita ganti dengan tag yang ada di sini. Kita copy yang ada di materi dan kontrol paste-nya di sini. Nah, gitu. Ini ada ke bawah kalau nggak salah. Nah, gitu ya. Oke, cukup. Misalnya saya contoh 2 halaman saja. Jadi kalau misalnya di dalam section ini Bapak Ibu bisa membuat beberapa halaman, bisa, ya. 3 tinggal copy. Ini apa maksudnya? Supaya kita membuat navigasi atau perpindahan itu lebih mudah, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah, kita akan buat untuk section quiz, ya. Section quiz. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan membuat section baru buat untuk halaman quiz, ya. Seperti tadi, kita klik di sini new section berarti, ya. Nah, kita ganti di sini sectionnya dengan rename. Kita ganti namanya quiz, ya. Quiz. Nah, seperti tadi, kita akan buat, ya, untuk quiz ini misalnya dengan berbagai ornamen, misalnya background dan lain-lain. Kita buat, ya. Kita buat backgroundnya dulu. Nah, ini backgroundnya ini aja. Nah, atau jangan ini, tadi udah di halaman pertama, kita delete, ya. Misalnya ini background ini bagus gak nih? Oh, kekecilan. Kita delete lagi, extrude. Nah, yang ini aja. Yes, open. Oke. Nah, seperti ini kita biasa akan membuat soal, ya. Kita misalnya buat kuisnya 2, ya, 2 halaman saja. Kalau misalnya 3 boleh, ya, 3, 4 silahkan. Ini saya 2 saja. Nah, kita buat 2 halaman, ya. Ini kita copy saja nih, copy page, kemudian klik, nah, paste page. Jadi sama, ya, gambarnya tuh. Nah, kita buat yang di halaman pertama di kuis ini, kontrol paste. Oke, kita simpan di atas. Di kuis ini biasanya ada papan skor, ya. Ada papan skor, kita masukkan.
papan skor di sini ada, udah saya siapkan. Oke. Nah, jadi ketika jawaban benar itu nilainya bertambah, ya. Oke, misalnya kemudian teks soalnya, nah soalnya kita sudah siapkan juga. Misalnya ini saya sudah tinggal di copy saja, misal soal nomor 1 kita kopikan, masukkan di sini, jangan lupa teks, kemudian horizontal tag, ya. Oke, kalau sudah dikontrol copy, kita lihat, nah kita perbesar 54, warnanya hitam saja. Misalnya ini soal ya, gitu ya. Kita kasih jarak dengan cara enter, enter. Nah, gitu ya. Buat ini yang bukan, nah gitu ya. Kita oke, gitu ya. Nah, kita beri judul misalnya ini kuis pertama, soal pertama misalnya gitu ya. Soal 1. Nah, gitu ya. Kita perbesar 4, gedein, nah gitu, tengah soal pertama itu ya. Oke, kemudian di soal kedua sama, soal kedua juga kita seperti ini, kita copy gambarnya pakai background. Nah, halaman ketiga ini untuk menyatakan hasil. Nah, misalnya setelah ada ulangan hasilnya berapa gitu ya. Kayak tadi saja kita copy gambar ini, Ctrl V. Nah, kemudian kita kasih judul hasil. Kita copy ini, hasil. Jadi setelah dites hasilnya berapa seluruhnya, nilai hasil. Nah, gitu ya. Hasil nilai. Kemudian nanti di sini kita akan mereset. Jadi misalnya mau mengulangi atau mau mempelajari lagi, kita masukkan gambar-gambarnya ya. Misalnya ini gambar home, ke home ya. Nah, ini kita gambar ke home, kemudian gambar satu lagi reset. Jadi nanti dinolkan lagi nilainya. Nah, ini ulangi dan reset. Oke, sudah. Selesai. Nanti kita akan membuat navigasi dan membuat perskorannya. Oke. Selanjutnya kita akan menavigasi atau memindah-mindahkan antar section atau antar halaman. Jadi ketika misalnya diklik renungan, dia akan ke renungan, klik materi dia akan ke materi, ya begitu. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita buat ini ke sini, ke halaman utama dulu. Selanjutnya klik insert, kemudian klik hotspot ya, klik hotspot. Nah, ini ada hotspot. Kita perbesar. Nah, kita masukkan ke
tombol renungan. Jadi kita membuat tombol renungan ini, jadi ketika diklik ini akan masuk ke renungan. Nah, ini juga sama untuk materi dan kuis juga sama. Gitu ya. Kita klik lagi hotspot, ini ada hotspot ya di menu insert. Kemudian kita bisa perbesar. Ini akan otomatis di layer dengan namanya. Jadi ini hotspot 2 ya. Kita lihat di sebelah kanan ada properti, ada layer. Di layer 2 ini, nah ini namanya hotspot 2 ya. Ini tadi hotspot 1. Kita bikin lagi hotspot. Nah, ini jadi ada hotspot yang ketiga tuh. Ya, kita untuk kuis ya, hotspot yang ketiga untuk kuis. Oke. Menutupi. Ya, gitu ya. Selanjutnya bagaimana? Jadi kita kalau misalnya kita preview, nah ini kan belum bisa tuh, kalau diklik itu belum bisa ya. Belum bisa pindah karena belum diatur. Nah, kita klik yang hotspot ini, dia teks renungan ini ya, hotspot 1. Kemana? Kita ke interaction. Di menu interaction ini kita klik touch, kemudian klik objeknya apa, tentu saja renungan ya. Nah, klik renungan, lalu apa, klik ke, nah ini tentu saja ke switch page ya. Switch page-nya yang mana? Nah, ini switch page-nya tentunya renungan ini ada di renungan ya, di section renungan. Kita klik renungan aja, kita klik ini tanda merah lalu masuk, begitu ya. Jadi coba kita cek, kita klik, nah dia masuk ke renungan. Nah, di renungan kita nggak bisa kemana-mana karena kita belum buat tombol balik lagi gitu ya, gitu. Nanti kita akan kita buat dulu tombol-tombol untuk materi dan kuis. Sama seperti tadi, kita klik di hotspot yang kedua di materi ya. Kita klik touch, kemudian objeknya apa? Objeknya tentu saja hotspot kedua, ke hotspot 2 ya, ke hotspot 2. Oke, kemudian ke materi ya, switch page ya. Nah, ini karena materi ke switch page. Nah, switch page ini di sini yang pertama dulu aja ya. Oke, gitu. Kita cek. Ini renungan udah bisa, tapi belum bisa masuk kembali ke halaman utama. Kalau materi coba masuk ke materi nggak? Ah, oke, itu masuk ke materi ya. Nah, di materi karena ada 2 halaman, jadi bisa digeser sendiri ya, tidak perlu bikin apa namanya, tidak perlu bikin tombol navigasi. Kita bisa switch, kita bisa flick page begitu ya. Oke, nah ke kuis juga sama, kita bikin. Kalau tadi yang di ini renungan ya, hotspot padahal. Kita ke untuk kuis. Nah, ini yang kuis, kita bikin tombolnya, kita klik interaction sama touch. Kemudian ini hotspot 3 ya, hotspot 3. Kemudian switch page ya, switch page ke kuis ya. Nah, kuisnya kuis halaman pertama dulu kan gitu. Oke, coba kita lihat kuis. Nah, itu betul ya, sedang ke kuis langsung. Lalu nah ini bisa nih. Oke, kalau sudah, ketika tadi klik renungan, masuk ke halaman renungan ya, ini tidak bisa kemana-mana ya, kecuali kita harus keluar gitu ya. Nah, tentu saja kita harus balik ke halaman ini, kita masukkan tombol lagi, misalnya tombol home ya, kita insert, kita masukkan tombol home.
Nah ini ya, tombol home. Oke. Tombol home artinya supaya kita kembali ke, jadi kalau diklik ini kita kembali ke halaman utama. Nah gitu ya, kita klik saja, kita tidak perlu membuat hotspot, ini aja langsung bisa dibuat tombol ya. Kita interaction, kita touch, kemudian objeknya apa? Objeknya ya tombol home ya. Kemudian kemana? Switch page aja, switch page-nya ke halaman utama. Nah ini ya. Oke. Nah coba kita masuk preview. Ini masuk home. Oke, coba renungan balik ke home, materi. Nah dia ke materi. Ini halaman satunya, yang halaman 2 tinggal digeser saja karena di section materi ini ada 2 halaman. Kita tidak perlu buat tombol navigasi ya. Cuma tentu saja tidak bisa masuk ke halaman utama. Nah kita bikin aja di sini tombol lagi untuk ke halaman utama. Nah gitu ya. Nah ini tinggal di copy saja ini. Tinggal di copy home-nya, disimpan di materi halaman kedua gitu ya. Nah gitu, apakah ini sudah tercopy dengan tombolnya, kita lihat. Oke, coba diklik. Nah iya, jadi nggak usah ini lagi ya. Coba ke materi. Nah ke materi halaman 1 kita sliding ya, home. Nah gitu ya. Kalau ke quiz tinggal di slide. Nah ini slide-nya soal 2. Oke. Tapi di halaman 1 ini kita perlu kasih tahu ya. Misalnya geser, ada tombol gesernya juga. Misalnya kita masukkan tombol, misalnya next. Nah gitu ya, next. Nah di sini next. Di sini karena mau kembali ke halaman berikutnya, misalnya tombol preview. Nah preview. Oke. Nah ini tombol next ini kita buat jadi tombol, kita ke interaction, kita di touch ya, sentuh objeknya, tentu saja tombol next. Kemana? Ke flip page. Ini kan di materi ya, di materi berarti ke halaman kedua. Nah gitu ya. Nah ini halaman ini, untuk yang preview ini balik ke halaman awal. Kita klik previewnya, touch. Kemudian kita buat tombol untuk preview. Kita klik preview. Jadi preview ini kembali ke halaman materi untuk yang pertama ya, kembali lagi. Kita klik preview, touch. Kemudian objeknya adalah preview. Kemudian pasti flip page-nya di section materi halaman ke-1. Oke, coba kita lihat. Nih, klik preview. Nah, dia kembali lagi ke halaman 1 di materi. Kalau next di halaman 1 materi, dia akan ke halaman kedua di materi. Kalau home, dia akan ke halaman utama ya. Kenapa begitu? Ada kesalahan.
tombol home, coba suka seperti itu. Kita delete aja dulu. Tombol home kita klik, touch, kita ke switch page-nya halaman utama. Oke. Review. Ya. Nah, gitu ya. Renungan, balik lagi ke materi. Next, review. Next. Nah, ini. Oh, berarti ini harus dibuat kita hapus dulu. Caranya menghapus settingan ini, kita delete ya. Nah, review ini kita buat saja pakai, tutup pakai hotspot ya. Kita insertkan saja dulu. Nah, ini hotspot saja supaya ini hotspotnya, berarti hotspot kita ganti, bisa kita ganti nama ya, hotspot. Nah, double klik nih hotspot 4 misalnya gitu ya. Nah, kita buat supaya pindah ke halaman utama, kita interaction, kita touch objeknya ya, hotspot 4 ya. Terus saja switch page-nya ke halaman utama, submit. Nah, gitu. Caranya begitu kalau sulit ya. Kita preview coba. Oke, itu ke halaman utama, renungan, halaman utama, materi, kita next, preview, balik lagi, next. Nah, kalau sudah di halaman 2 kita kembali lagi. Oke. Quiz. Nah, quiz belum diapa-apain ya. Kita sudah selesai di untuk section materi dan halaman utama, juga renungan. Kita ke quiz sekarang. Nah, di quiz bagaimana caranya supaya ini ada skornya. Jadi ketika memilih A, B, C, D itu skornya muncul dan kemudian pindah. Ketika diklik dia pindah ke halaman berikutnya. Caranya begini. Kita buat dulu skor dengan cara insert, kemudian ada counter. Counternya global ya, global counter, karena ini ada 3 halaman. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini. Counter itu kita geser dan simpan di gambar papan skor. Nah, gitu ya. Kalau kekecilan, ibu bapak bisa ke properti di sini, ke settingannya. Nah, ini font colornya bisa dirubah, kemudian font size-nya ini 36 ya. Jadi kalau mau diperbesar, misalnya ini tinggal diperbesar saja. Misalnya 50 saja saya, atau 60 lah. Kemudian warnanya juga bisa di sini kita klik warna, misalnya ini warna kuning. Nah, agak kontras sudah. Nah, bagaimana caranya supaya kalau memilih skornya bertambah? Kita buat hotspot ya. Kita buat hotspot. Nah, kita klik dulu hotspot. Nah, hotspot ini kita buat hotspot yang salah dulu ya. Nah, ini hotspot. Nah, diperbesar semuanya. Ini jawaban yang benarnya itu yang mana sih? Kita lihat aja dulu ya. Berikut ini yang merupakan bukan kandungan surat An-Nisa ya. Ini patuh kepada Allah, kepada Rasul, patuh kepada pemimpin, patuh kepada sahabat. Nah, yang merupakan kandungan surat An-Nisa itu adalah patuh pada Allah, Rasul, dan pemimpin ya. Jadi yang sahabat salah. Jadi jawaban yang benar adalah patuh pada sahabat. Jadi kita ambil dulu yang salah, ini klik. Kemudian kita yang benarnya ini kan patuh pada sahabat, kita buat hotspot lagi. Nah, gitu ya. Kita tutupkan ke di sini. Ke
ke Patuh Sahabat. Jadi hotspotnya ditumpuk ya. Nah gitu. Oke, ini hotspot 1. Jadi kalau memilih patuh pada Allah, patuh pada Rasul, pada kan salah ya. Artinya jawabannya ya, kan ini soalnya kan bukan kandungan. Jadi yang salah itu yang ABC. Jadi kalau memilih ini skornya nanti gimana? 0 atau gimana gitu ya. Nah, kita klik dulu yang salahnya, ini hotspot yang salahnya ya, hotspot 1. Kemana? Ke interaction, kita touch. Kalau ke touch kemana? Nah, ke counter ya, ke counter. Kalau sudah ke counter itu ke increase ya, increase nilai. Jadi increase nilai itu misalnya satu soal mau berapa, misalnya 10 gitu ya. Oh ini salah kan, sorry. Jadi diulangi, salah. Kalau salah begini gampang Bu, tinggal di delete saja. Yes, kita ulangi lagi. Ini klik ini apa namanya, hotspot 1 ya, kita touch, kemudian objeknya counter, lalu ke mana? Kan ini mah yang salah ya jawabannya, ke klik decrease counter, kita tetap 0 kan ya. Nah gitu, nah baru lalu sekarang ke spot yang benar jawabannya ini nih. Nah, ke touch kembali, ke counter. Nah yang ini mah karena jawabannya benar, ke increase counter. Jadi nilainya misalnya satu soal 10, submit. Nah gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah misalnya kita coba, kita berikut ini yang merupakan bukan kandungan surat An-Nisa. Kita pilih yang patuh pada Allah, dia 0 kan. Tapi kalau sahabat, nah ini 10 nilainya ya, karena ini pertanyaannya bukan kandungan ya, bukan kandungan sahabat gitu ya. Nah selain itu, selain ketika diklik hotspot ini, selain menambah nomor, menambah ini juga akan pindah ke soal berikutnya gitu ya. Kalau diklik yang jawaban benar juga sama akan pindah, kita tambahkan saja hotspot 1, kita touch kembali, kemudian objeknya itu sekarang hotspot 1 ya, kemana? Ke flip page ya, ini flip page. Nah ini kan di kuis halaman kedua. Nah dia akan ke sini nih. Nah gitu ya. Sama begitu juga yang hotspot kedua. Jadi kita touch hotspot 2, kemudian flip page, sama ke sini ya, ke section quiz di halaman kedua. Kita coba, kita jawab yang salah. Nah dia akan kembali ke soal 2 ya. Coba kita jawab nomor 1-nya yang benar. Selain dia pindah juga nambah soal. Nah soalnya 10. Nah ini kan belum ada karena belum ditambah ya soalnya. Nah di soal 2 tadi sama seperti di soal pertama ya, kita masukkan counter dulu ya. Kita masukkan counter. Jadi caranya kita insert. Nah, bukan hotspot, salah, maaf. Counter, global counter gitu ya. Nah kita simpan di papan skor. Tadi kalau nggak salah ukurannya 60 ya. Kita ke properti, settingan, ininya 60 ya kalau nggak salah tadi. Saya diketik juga 60, warnanya warna kuning kalau nggak salah. Oke itu ya. Nah sama tadi kita akan membuat betul salah di sini. Nah ya yang benar tentu saja kita tentukan dulu
Berikut ini yang bukan kandungan surat An-Nahl. Nah, surat An-Nahl itu yang benarnya adalah Al-Quran sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi Allah. Jadi yang tidak benarnya menurut jawabannya ada yang A ini, berarti yang benarnya adalah yang A, yang bukan, soalnya yang bukannya. Jadi kita sama kayak tadi, kita bikin hotspot ya. Kita bikin hotspot yang salah dulu, jadi kita tutup semua. Ini untuk hotspot ya. Oke, kemudian yang hotspot keduanya, nah ini untuk jawaban yang dinyatakan benar ya. Oke, nah kita buat skor untuk yang salah dulu. Ini yang salah, kita ke interaction seperti biasa, touch, kemudian kemana, objek, pilih ke counter. Kemudian karena salah kita pilih decrease, decrease-nya tetap 0. Kemudian yang kedua itu yang benar, jawaban yang benar ya, kita sama ya, ke interaction, touch, kemudian ke counter. Nah ini jawaban benar, berarti nilainya increase. Kemudian nilainya kita rubah jadi 10, submit. Oke. Nah seperti tadi, jadi kalau misalnya sudah menjawab, dia selain jawab benar atau salah dia akan pindah. Jadi ada dua di sini. Kita dua ya untuk yang benarnya dulu, kita touch kembali. Tapi yang dipilih adalah hotspot ke 3 ya. Ini hotspot ketiga. Hotspot ketiga kemana? Ke flip page. Flip page-nya tentu saja halaman ketiga di section quiz. Ketiga sama di sini. Untuk jawaban salah kita touch, kemudian hotspotnya hotspot 2, flip page ke halaman 3 quiz. Oh, belum di select ya, belum masuk. Nah, baru masuk. Oke, ini jadi ada dua, tiap hotspot ada dua. Kita lihat, kita jawaban salah dulu. Nah dia kembali ke hasil ya, dia langsung geser, tapi nggak ada hasilnya gitu ya. Coba kita coba untuk jawaban benarnya. Nah dia udah benar 10 gitu ya. Oke, kita lanjut ke apa namanya, ke halaman 3 ya. Nah di halaman 3 tentu saja kita hanya menambahkan hotspot saja ya. Insert counter sama apa. Nah counter. Jadi hasilnya berapa ini ya. Kita lihat. Oke. Coba kita ke halaman 1 ya. Preview, misalnya jawaban benar 10, 20. Nah ini jadi jawabannya seluruhnya 20 ya. Hasilnya adalah 20 gitu ya. Nanti mau di reset lagi dan kembali ke halaman utama bisa ya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat. Tadi kita belum atur di sini untuk hotspot. Hasilnya kita atur dulu, samakan ukurannya 60 ya, warnanya warna kuning. Oke, sudah. Kalau sudah nanti kita masuk ke ini, ulangi dan reset. Jadi dinolkan lagi. Jadi kita sudah nilainya misalnya tadi 20, mau ulangi lagi kita reset ya. Ini kita buat tombol resetnya, kita klik, kita interaction, touch, kemana? Ke counter. Kemudian di counternya kita reset, klik reset. Nah gitu ya, klik reset. Add ya, jangan lupa add. Nah gitu ya. Jadi dia akan ke
reset. Coba kita coba ya. Jawabannya ini sahabat benar. Misalnya nilainya salah, saya pilih yang salah ini. Jadi nilainya tetap 10. Kita reset. Nah, jadi dia tetap 0 ya. Dia balik ke 0. Lalu tadi kita ingin setelah ulangan balik ke halaman utama ya, gampang saja kayak tadi ya, ke home. Balik lagi aja ke sini. Kita klik tombol home, kita touch, kemudian objeknya ya objek home ya, kemudian kita balik ke halaman utama ya. Ya, beres ya. Oke, kalau sudah kita coba dari awal nih, dari sini. Jadi sudah selesai ini, kita coba ya. Klik, nah ini start page. Ini dia otomatis akan langsung ke halaman utama. Kita klik renungan. Nah, dia di halaman renungan, kemudian home, balik lagi ke halaman utama, ke materi. Kita geser. Oke, balik lagi ke halaman utama, kita geser lagi ke halaman utama lagi. Oke, udah benar. Ke quiz. Nah, di quiz kita misalnya saya pilih misalnya yang salah aja deh, patuh pada Rasul. Nah, ini kan 0 tuh, nggak ada nilainya. Ini yang benar ya. Al-Quran sebagai benar. Nah, ini di reset, ulangi. Nah, jadi 0 lagi. Harusnya ketika diulangi dia itu selain 0 dia balik lagi ke ulangan. Caranya gimana? Ya berarti di quiz itu, nah di sini tombol resetnya, di sini hanya mereset saja. Tapi dia ingin mengulangi lagi ulangannya, gimana caranya? Kita dua aja, kita klik lagi tombol reset, kemudian touch, kemudian klik tombol reset, kita ke switch page-nya ya, ke quiz halaman 1, dia akan balik lagi. Begitu ya. Jadi selain mengenolkan juga dia mengulangi ya. Kalau home ini dia ulanginya ke materi tadi, ke halaman utama. Kita coba ya. Mulai dari halaman pertama quiz. Misalnya ini saya pilih yang salah misalnya ya. 0. Misalnya salah lagi 0. Nah, kita reset. Kita balik lagi. Sahabat, nilainya betul. Tapi salah ini. Ya, tapi 10 kan salah. Jadi nilainya cuma 10. Kita 0 kan, balik lagi. Nah, ini benar semua nih. Sahabat, lakukan sebagai ilmu pengetahuan 20. Nah, kita 0 kan, nah, balik lagi gitu ya. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini sudah selesai cara membuat materinya. Langsung jangan lupa kita save. Nah, kalau sudah di save nanti modelnya masih berbentuk AHL ya, extensionnya AHL. Nah, nanti file ini nanti kita rubah ke file yang extensionnya APK sehingga bisa disimpan di. Nah, nanti ini filenya bentuknya AHL ya, extensionnya. Nanti dari multimedia ini file yang berbentuk extensionnya AHL ini kita rubah ke berbentuk extension APK sehingga bisa disimpan di HP, Android, atau bisa ditanam, disimpan juga di web kita dalam bentuknya HTML, atau bisa dalam bentuk window ya. Oke, bagaimana caranya? Kita pertama-tama kita ke ini dulu ya, kita buat dulu supaya kita bisa simpan di HP. Jadi kita rubah ke APK. Caranya di pojok atas bagian kiri ini ada simbol smart, kita klik. Kemudian kita klik output. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada 3 ya. Bisa dirubah ke Android, ke exe, ke HTML. Nah, kita pelajari satu-satu. Misalnya kita ke Android dulu. Kita ke Android, kita rubah misalnya aplikasi name-nya. Ini ada sebuah dialog. Misalnya kita buat saja misalnya aplikasi coba. Nah, gitu ya.
Nah, ini ada bundle identifier. Bundle identifier ini kita ikuti aja di sini contohnya. Ini ada com ya, huruf kecil semua com, ikuti titik. Nah, di yang tengah ini kita bebas namanya, misalnya nama seseorang, misalnya Wisdan. Kemudian baru titik. Nah, yang terakhir ini sama ya, smart app. Smart app, smart apps. Jadi yang tengah saja yang tengah saja yang beda ya. Com-nya harus sama, titik. Wisdan saya yang itu juga buatan saya, smart app-nya sama. Versi code-nya misalnya mulai dari 1, 2 gitu ya. Kita buat aja 1. Ini selain ini kita samakan, artinya di ini apa? Dibiarkan ya. Nah, kemudian ikonnya, ini ikonnya ukurannya 512 kali 512. Kita harus bikin icon karena disimpan di HP ya. Kita ke ikonnya yang 512 itu saya lupa lagi nih, kalau nggak salah yang cover ini. Nah, ini ya, ini 512. Ini ada caranya supaya 512 itu menggunakan file, nanti kita akan belajar ya. Kemudian setelah selesai kita submit. Nah, kita simpan di mana proyeknya. Misalnya saya simpan di sini di proyek saat misalnya aplikasi atau misalnya materi Al-Quran. Kalau sudah kita save. Nah, nanti biarkan ini ada 8 halaman. Jadi semakin banyak halaman akan semakin lama ya. Oke, kalau sudah hilang berarti sudah selesai. Kita lihat sudah benar apa sudah berubah extensionnya. Tadi saya simpan di proyek ini. Nah, ini lihat, ini ada yang saya bikin tadi multi Al-Quran, materi Al-Quran .apk. Nah, ini yang .apk ini bisa kita simpan di HP ya, kemudian diinstal di HP, nanti akan muncul kira-kira ya seperti tadi ya, yang hasilnya gitu ya. Tapi kadang-kadang ketika ini karena versinya adalah versi versi trial ya, kadang-kadang agak sulit juga kita masuk ke HP-nya, HP Android. Sudah dibuka settingan bisa aplikasi dari luar juga, ternyata saya sudah coba agak sulit ya, karena ini versi trial. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan simpan dalam bentuk HTML ya. Nah, bagaimana kita rubah menjadi bentuk HTML-nya? Kalau bentuk HTML begini caranya. Kita kembali lagi ke pojok ini, smart ya, ada icon smart app, kemudian ke output. Kalau tadi di Android, nah sekarang kita ke HTML di sini. Nah, pilih HTML folder, kemudian submit. Nah, kita buat folder ya, foldernya misalnya begini ya, kita buat foldernya ini sama ya, materinya materi Al-Quran. Kita select folder. Nah gitu. Nah, ini sama kayak tadi, dia akan merending ya, istilahnya merender. Jadi akan merender, mengubah extension dari AHL ke HTML. Oke, sama sudah tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini bentuknya, nanti bentuknya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi saya sudah buat HTML-nya seperti ini. Nah, ini HTML-nya. Nanti ini bisa disimpan atau ditanam di website yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita merubah ke
bentuk window ya, exe, jadi dieksekusinya di window. Nah, sama kayak tadi output. Nah ini ke exe saja. Nah kalau ke output misalnya jangan emulator tapi desktop style ya, kita submit. Nah ini kita buat namanya misalnya juga. Nah, ini ada juganya, jadi dia pakai exe nanti. Nah ini kalau ini bisa dibuka di window, jadi standing alone itu artinya tidak perlu buka lagi aplikasi multimedia Smart App-nya ya. Oke, sudah kita lihat. Nah ini yang exe-nya, ini exe ini langsung bisa dilihat di sini di komputer, di laptop kita. Kita buka saja. Nah itu, nah seperti ini tuh ya. Oke, kita klik renungan. Nah dia balik ke home, materi. Nah next, review, kita coba semua tombolnya. Home. Nah kita ke kuis, bener gak kuisnya? Misalnya sahabat nilainya 10, Al-Quran sebagai 20. Kita reset, balik lagi misalnya jawaban yang salah 0. Ini itu caranya. Oh ini kan harusnya setelah kuis balik, tadi sudah ada ya, misalnya ke tombol home ya. Kalau mau balik ini betul sahabat, ini langsung ke home, di reset dulu misalnya. Nah ini ke home, nah langsung ke lagi. Ya begitulah. Nah ini percis seperti di HP ya, karena tadi settingannya settingan HP ini ya. Jadi seperti itu. Itulah Bapak Ibu sekalian cara membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Smart App Creator yang nantinya diubah menjadi aplikasi Android, HTML dan Windows. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara merubah Smart App Creator ini ke dalam bentuk Android, kemudian extension exe sehingga bisa dieksekusi di Windows, dan HTML kemudian bisa disimpan di website kita. Selanjutnya silahkan dipelajari video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.